Telu Papa. Sejarah untuk yang menang. Sejarah untuk yang menang. Sejarah untuk yang menang. Yang menang yang punya sejarah. Sejarah untuk yang menang akan diantarkan oleh Bambang Harimurti. Ngaso ngariung sore. Udah kayak Eros Jarod dan Chrisye belum? Ini kayaknya dunia paralel tapi di dunia paralel. Ini kayaknya bisa di model-model show kita, Dit. Iya, Jadi kita bawa gitar, nyanyi, Lama pakai kahon bos ya. Gue beli kahon ya. Iya, terus ngoceh. Pakai Rian, Anda jangan senyum-senyum aja, beli kahon Anda. Kameramen ini nggak bisa nahan tawa. Makanya kita pakai merah-merah. Iya, Karena yang menang punya sejarah. Mas, Ya. apa yang memicu gua dan hari ini nyanyi soal sejarah Taruh itu dulu nih, taruh. punya yang menang tuh gimana Mas? Ada cerita apa minggu ini Ya, Mas? karena kita kan baru saja mendengar cerita jadi almarhum Pak Muhtar Kusumaatmadja itu kan Menteri Luar Negeri yang dicalonkan dari Jawa Barat untuk pahlawan nasional tahun ini. Sudah melalui semua prosedur, melalui biasalah kajian akademis dan sebagainya, bahkan oleh tim dari Kementerian Sosial mendapatkan poin yang sangat tinggi, tapi saat-saat terakhir ditolak. Alasannya karena ya ini tapi perlu konfirmasi kembali, tapi yang saya dengar alasannya karena memang Bung Muhtar Kusumaatmadja ini kan dulu sempat dipecat dari guru besar di Unpad karena secara terang-terangan menolak Manipol Usdek. Jadi satu-satunya guru besar waktu itu yang berani menolak gagasan Bung Karno. Jadi walaupun dia dianggap berjasa memperluas wilayah Indonesia hampir 3 kali lipat tanpa letupan senjata, tapi karena punya sejarah pernah mengkritik Bung Karno, gagallah diangkat jadi pahlawan nasional pada 10 November nanti. Menurut hipotesa BHM. Iya. Yang perlu di cross examination. Tentu ya. Iya. Jadi memang dalam pengangkatan seorang pahlawan nasional yang sisi-sisi kontroversial ini kan nggak bisa dilepaskan ya BHM karena setiap orang punya pahala maupun dosanya gitu kan. Dan kalau katanya Paman Sap ya, salah satu idola kita, masalahnya manusia ini bukan seberapa dosa dan seberapa suci Anda. Ini masalahnya Tuhan masih nutup aib kita aja semua kan. Apalagi sekarang ada jejak digital lagi ya. Iya makanya. Nah, apa sih yang bikin BHM melihat ya dari pelajaran yang kita lihat gitu dari orang-orang yang bisa jadi pahlawan nasional, apa sih yang bikin kesel gitu ya dalam hal harusnya nih orang nih terpilih gitu jadi pahlawan, apa biasanya yang menghambat gitu ataupun sebaliknya harusnya orang ini kayaknya nggak layak deh jadi pahlawan misalnya gitu kan. Ya saya kira sebetulnya kalau prosesnya sudah baik ya karena dibuat kajian ilmiahnya, proses terbuka dan sebagainya, apa poin-poinnya juga kriterianya sudah jelas. Tapi yang tidak jelas itu kenapa yang poinnya misalnya menurut kriteria itu udah memenuhi syarat tolak. Terus sebaliknya yang nggak memenuhi syarat tiba-tiba bisa jadi. Nah itu kan membuat pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya orang-orang yang terlibat juga bilang nggak kalau gini buat apa kerja keras. Susah-susah gitu. Udah penguasa aja nunjuk hari ini besok saya mau angkat Budi jadi pahlawan nasional atau gitu kan artinya. Jadi itu membuat sistem pengangkatan pahlawan nasional itu menjadi tidak kredibel dan itu kan
kasihan yang pahlawan beneran gitu loh. Tapi jadi iya. Batasnya orang antara Subjektif dengan pahlawan dan juga pengkhianat ini kan kayaknya agak-agak tipis ya. Betul. Yang itu yang menarik, betul. Yang bagus ini pertanyaan bagus karena itu mengingatkan kita pada kasus di Perancis antara Jenderal Pétain sama Jenderal de Gaulle. De Gaulle. Charles de Gaulle. Yang nama bandara di Paris sekarang. Paris. Sekarang pesawatnya namanya apa? Airbus. Enggak, yang tempurnya yang baru dibeli sama Prabowo. Rafael. Salah Mas BH. Dasar Rafa. Silakan De Gaulle. Terima kasih. Seneng banget ya. Kita seneng lihat BHM ini. Ya memang kan De Gaulle itu sekarang dianggap pahlawan nasional Prancis ya. Tapi pada saat dia awal Perang Dunia Kedua, dia justru dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena pada saat itu dia dianggap membelot terhadap atasannya, Jenderal Pétain, yang memutuskan menyerah kepada Jerman dengan alasan untuk menyelamatkan kota Paris dari kehancuran oleh ancaman Hitler. Sehingga dia menyerah pada Jerman, kemudian oleh Hitler dia dikasih sebagai penguasa lokal, namanya tuh Vichy regime. Nah tapi lalu si De Gaulle lari keluar kan, diadili secara in absentia dan dihukum mati, dianggap sebagai pengkhianat. Nah, udah gitu membangkang terhadap perintah langsung dalam militer. Tapi kemudian ternyata Jerman kalah, De Gaulle menang, De Gaulle jadi pahlawan. Kemudian Jenderal Pétain diadili dan dinyatakan pengkhianat. Ya, mau dihukum mati, tapi pada saat-saat akhir Jenderal De Gaulle memberi semacam gerasi lah sehingga tidak jadi dihukum mati. Nah, itu bisa dua sisi kan? Kalau dari sisi karena yang menang De Gaulle ya sudah jelas De Gaulle pahlawan, Vichy itu Pétain itu sebagai pengkhianat. Tapi bagi pendukung Pétain, kalau misalnya waktu itu Pétain nggak menyerah, mungkin kota Paris sekarang tuh beda banget. Mungkin seperti Warsawa. Kalau kita ke kota Warsawa di Polandia itu kota karena dulu dihancurkan oleh Jerman, akhirnya dibangun kembali oleh Rusia tuh kota jelek banget lah gitu. Bangunan-bangunan kota yang ala Rusia banget lah ya. Rusia modern yang fungsional banget lah, nggak ada. Warsawa tuh Poland ya, Mas. Polandia ya. Kalau tempatnya Pak Peter Gonta ini kan. Kalau filsuf Walter Benjamin itu pernah bilang bahwa kalau kita lihat film-filmnya Rusia ketika masa propagandanya Stalin dan Lenin itu lebih menarik bagi ahli statistik daripada kritikus film gitu. Kenapa? Karena jumlahnya banyak ketimbang estetikanya gitu. Jadi seperti kalau Smith bilang ini seperti buat sepatu tapi kiri semua gitu, yang penting banyak. Nah, kalau dari yang lebih lokal gitu, kalau generasi mungkin kakeknya Budi ini, itu contoh yang menarik tuh sering membandingkan antara Kumbakarna dengan Wibisana. Nah, masih inget nggak nih Kumbakarna? Udah pasti enggak. Tokoh di Ramayana ya. Dua-duanya tuh adiknya Rahwana gitu. Tapi dalam perang antara Rama dan Rahwana, si Wibisana itu berpihak kepada Rama, mengkhianati kakaknya karena dia menganggap kakaknya salah. Jadi secara nurani dia mengatakan dia harus berpihak pada Rama. Tapi Kumbakarna walaupun dia tahu kakaknya salah, tapi karena dia harus membela negara, maka dia maju bertempur melawan Rama sampai mati walaupun dia tahu bahwa dia itu bertempur di pihak yang salah. Nah, mana yang pahlawan, mana yang pengkhianat, nah itu jadi pilihan gitu loh, bukan satu kesatuan. Nah, lucunya kalau di kita itu biasanya pihak yang masuk tentara itu merasa Kumbakarna ya. Kalau Gus Dur dulu selalu bilang bahwa kalau NU itu kayak Kumbakarna katanya. Bahkan waktu jadi presiden dia punya Kumbakarna sebagai wayang kulit di belakang itu. Tapi kalau intelektual ya biasanya lebih merasa pada Wibisana ya, kalau salah jangan dibela gitu, bela hati nurani. Nah itu mungkin prinsipnya
Gandhi. Nah, karena dia mengikuti pada, kalau di agama Hindu tuh namanya kitab Bhagavad Gita. Pegawat kita. Nah, kalau kita lihat patungnya ada di depan Indosat itu kan, kereta ketika itu ya. Arjuna dengan Krishna itu berdialog, Krishna memberi nasihat kepada Arjuna. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kriteria pahlawan dan pengkhianat itu akhirnya subjektif juga ya. Subjektif, tergantung siapa yang berkuasa dan siapa yang menang. Ya, persis yang kalian nyanyikan tadi. Ya, kayak di kampung saya BHM itu ada yang bilang Malin Kundang tuh anak durhaka. Iya betul. Menarik. Yang dipercaya bahkan menjadi ini ya folklore ya, kepercayaan umum. Iya. Tapi kalau kita lihat realitas sehari-hari sekarang di tengah sandwich generation dan lain-lain, ya mungkin aja Malin Kundang ini anak yang lagi ngejar passionnya dari dan jalan hidup sendiri di tengah konteks sandwich generation gitu. Bahkan melawan paksaan orang tua yang menyuruh dia A B C D. Iya, gitu the misalnya. history kan about konteks gitu ya. Nah, saya juga pernah dari daerahnya dia nih ketemu anak muda yang protes. Pernah tahu buku Siti Nurbaya kan? Tahu dong, Mara Rusli. Nah, itu kan Sengsara bukan- membawa nikmat. Bukan Mara Rusli. Siapa itu? Siti Nurbaya. Iya, Mara Rusli. Mara BM. Rusli. Hah? Siti Nurbaya Mara Rusli. Bukan Sultan dong. Takdir. Bukan. kan? Siapa? Kalau Mara Oh, Rusli ini. kan ini. Bukan, ini. Apa ya? Suman. Siti Nurbaya ya kita cek Bukan itu. Mara Mara Rusli Rusli, itu yang ya. ini. Dari Peter- Salah dari- asuhan. Ya. Siti Nurbaya. Ya. Baya penulis. Bukan Suman Jaya, bukan ya. Bukan. Iya, Mara Rusli ya. iya dah. Terima kasih, benar. iya. Ini bacaan saya SMP dulu. Nah, ada logonya menarik kan? Hari Rusli ini. Kalau kita baca itu, dia protes karena di situ kan digambarkan Datuk Maringgi itu jahat banget. Dan ya itu adat. Nah, Personifikasi dari adat. Saya nggak tahu apakah dia turunannya Datuk Maringgi atau enggak. Dia protes Enggak, karena dia bilang itu kan diterbitkan oleh Balai Pustaka yang punyanya pemerintah Belanda. Ya. Tentu berpihak pada Belanda. Padahal sebetulnya Datuk Maringgi itu adalah pejuang nasionalis. Wah, Yang lebih sekuler lah, kaum sekulernya atau kaum Islamnya. Dia sebetulnya yang memberontak terhadap Belanda. Oh. Makanya dibuat jahat Betul, oleh Belanda. Karena Samsul Bahri itu ceritanya di situ dekat sama Belanda, Iya, yang harusnya menikah dengan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya gitu. Jadi Makanya menarik. value liberalisme itu kalah dengan tradisionalisme di situ. iya, gitu. Betul. ya itulah. Menarik. Jadi kadang-kadang seseorang yang pada satu zaman dianggap pengkhianat, di zaman lain jadi Iya. pahlawan dan sebaliknya. Kalau di kita masih jelas banget di awal Orde Baru, saya sebagai anak muda, wah Bung Karno tuh dianggap pengkhianat karena melakukan proyek mercusuar dan sebagainya. Di sekarang sebaliknya kan, yang Soeharto yang pengkhianat, Bung Karno itu yang pahlawan. Bahkan di zaman Bung Karno pun musuh-musuh politiknya juga dianggap pengkhianat kan, meskipun beliau punya jasa bersama-sama Bung Karno mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. I never care what people say about me, but I always care what historian will write about me. Anies Baswedan. Jelas kan. Emang juara quotes kawan ini Mas. Ya, Manis ini kan. Tapi ya itulah historian yang mana kan? Iya. Tapi di Indonesia itu Iya, historian yang mana? Nah, Iya, betul. nah historian pemerintah itu kalau dulu kan kita kenal Nugroho Noto Susanto. ya. Historian pemerintah itu ukurannya apa? Saya pernah ada satu project mau bikin film dulu banget gitu, mau bikin film dan saya dilibatkan di risetnya, yang mana sampai hari ini filmnya belum terbit karena agak sulit gitu ya, karena akhirnya berganti pimpinan institusi, jadi filmnya jadi nggak jalan gitu. Nah, Investor ganti ya. enggak institusinya, karena institusinya ini yang akan minjemin infrastruktur dan lain-lain gitu. Kalau ganti Pelaku sejarah itu ya. ganti bos nanti biayanya pasti jadi 2 kali 3 kali lebih besar gitu. Iya. Ngedil lagi lah itu. Ngedi lagi. Nah, ini ganti kepala institusi dan film ini soal maritim gitu di Indonesia. Dan itu saya berkali-kali debat dengan orang pemerintahan gitu. Mereka bilang ini sejarah resmi, Mas. Ya kan? Secara resmi. Iya, sejarah resmi. Coba lihat. Oh, nggak kayak begitu, Pak.
ini ada perspektif lagi nih dari peneliti. Itu kan peneliti asing. Resminya begini, udah ada pengesahan loh dari pemerintah gitu. Iya, cap legalnya Iya, ya. ada Legalisasinya. Nah, the paradigm of state historian itu seperti apa sih gitu. Ya, ya makanya kalau masalahnya Menarik. tidak jadi problem ketika state-nya berganti rejim dan dari kelompok yang berbeda, yaitu tadi kan bahkan misalnya tokoh dari tempat dia juga nih banyak juga nih Banyak yang kontrol. tukang catat memang mereka Iya. itu. Imam Bonjol ya Pak. Iya. Imam Bonjol Iya. kan kita di sekolah diajarin dia sebagai pahlawan karena berani melawan Belanda. Sekarang kan ada aliran yang mengatakan dia itu sebetulnya kasarnya dibilang kayak tokoh Hizbut Tahrir lah, Salafi yang Wahabi gitu. yang Wahabi gitu. Yang pulang melihat Kemungkaran ya. Iya. TBC itu tahayul, bid'ah dan kurafat itu lalu dan melakukan kekerasan terhadap Betul. orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan ajarannya. Gua pernah ngomong tafsir yang kedua itu di kampung gua, Dit. Di mana ketika itu hegemon Yang pertama, yang pertama yang ya. BHM bilang. Orang sejarah state Iya. history ini ya. Dan dibully abis gua waktu itu di pertongkrongan. Padahal lu belum masuk Jakarta. Udah. Jadi Aufklärung ya. Udah. Apa lu ini ya? Masa pencerahan Udah lu itu Renaissance juga. man gua. Iya, Oh, ada bukan Renaissance itu man. sebabnya dia di ke Jakarta karena dibuang, dikucilkan oleh adat. Iya, kaum adat ya. Tapi ya itu menarik, Mas. Siapa sih state historian itu dari masa ke masa dan mereka yang menjadi dominan discourse gitu di dalam penentuan termasuk mungkin sejarah. selalu yang diangkat oleh state pada saat itu kan Nugroho Sutanto misalnya dia kan diangkat oleh rejim saat itu. Tapi sekarang ya karena rejimnya sudah berubah dia sudah di BHM ya itu ya bunyi-bunyi ya. biasanya nggak ada bunyi. Ya nggak apa-apa. Namanya juga ya, kan state history. Iya, namanya kehidupan ya. Lanjut Mas. Ya mungkin ada yang marah gitu. Ayo Mas, mainkan Mas. Ya jadi kita lihat tapi begitu rejimnya berubah ya sekarang tentu state historiannya ikut. Tapi ini kan orang yang sealiran. State historiannya lebih ke positioning ya, melegitimasi apa yang dimaui oleh penguasa, bukan dalam hal ada perubahan paradigma yang tadinya sejarahnya cenderung positivistik itu berubah menjadi yang lebih cultural history gitu misalnya. Ya. Dan itu bisa mendalam loh. Kita ambil contoh pertentangan orang Sunda dan orang Jawa tentang perang Bubat misalnya. Gimana tuh, Ya, itu kan tentang kalau dari versi yang Sunda kan dianggap tuh Pajajaran ditipu lah oleh Gajah Mada ya. Betul. Dan dibantailah seluruh utusan dari Pajajaran. Sementara yang Jawa merasa ya itu perang biasa dan mereka berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran hingga sampai sekarang. Itu kan tidak ada jalan Gajah Mada di Jawa Barat, tidak ada jalan Pajajaran atau Pajajaran di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Walaupun kalau nggak salah gubernur terakhir ya berusaha itu menamakan, kalau nggak salah sekarang berapa tahun lalu itu baru gubernur Jawa Barat menamakan salah satu jalan di Bandung itu jadi Jalan Gajah Mada dan Bupati Jawa Timur Gubernur Jawa Timur atau Jawa Tengah saya lupa. Selama ini satu-satunya Gajah Mada yang ada di Jawa Barat itu cuma bakmi aja. Tapi di Jawa Barat nggak ada bakmi Gajah Mada, cuma di Jakarta. Makanya teman-teman saya dari Bandung itu kalau ke Jakarta bawa oleh-olehnya itu bakmi Gajah Mada. Iya. Menarik. Mantap juga BHM sampai kuliner juga dulu BHM. Itu karena memang bisnis perspektif atau memang ada faktor ideologis dan historical kalau itu. Brownies Amanda kan udah buka cabang di Jakarta. Siapa? Sekarang Brownies Amanda itu oleh-oleh Kartika Sari Kartika juga. Sari gitu. Saya nggak tahu ya, paling nggak generasi pendiri Gajah Mada itu memang punya satu sifat yang agak unik. Saya ingat dulu tuh sampai meninggal yang pendirinya itu, yang namanya Gajah Mada itu nggak boleh di luar Jakarta, dan juga dia itu ada siesta time. Jadi kalau nggak salah jam 3 sampai jam 5 tuh tutup sore. Break dulu ya. Break gitu atau jam 1 sampai jam 4 pokoknya ada siesta time gitu.
Dan saya kira sampai sekarang yang Jalan besar Sunda di ya. Jalan Sunda masih Iya. begitu. Samping Sarinah Samping itu. Sarinah yang gedung Sarinah masih kayaknya mempersantai di situ. Tapi kalau saya lihat kalau yang di mall-mall udah Ini ya. Nah, open ya. Mas WM, balik lagi ke soal sejarah nih. Ini menarik nih. Kan banyak tokoh yang bahkan lebih kontroversial daripada Pak Muchtar. Tan Malaka. Tan Malaka ya, top of mind-nya gue Tan Malaka. Itu lolos saja. Pram masuk gak ya? Masuk ya? Belum. Enggak. Belum Pram, Bung Pram belum ya Mas. Dan itu apa sih polemiknya sehingga kalau nggak salah Tan Malaka pas Orde Baru kan menjadi pahlawan nasional kan? Oh sebelum apa? Mungkin ya. Oh. Karena sebenarnya saya rasa enggak karena Kita tanggal ini agak sensitif kita coba. Enggak, supaya bisa tahu ini kan apa Iya. namanya state historian Iya. regime-nya kan. ya. Lanjut BM terus. Karena seingat saya Tan Malaka itu kan dulu Partai Murba kan. Dia kan memang komunis Dan yang bukan musuh Orde Baru kalau gitu kan, Murba ini kan. Murba ya, karena dia komunis yang nasionalis kan. Oh 63 zaman Soekarno. Zaman Soekarno di akhir ya. di akhir zaman Iya. Soekarno ya. Iya, bahkan dia menentang Soekarno kan. Iya, karena dia aliran komunis yang beda kan. Iya. Dia komunis yang nasional, mungkin lebih mirip Ho Chi Minh lah kalau di luar negeri ya. Syahrir kali ya Syahrir. yang baru zaman Pak Harto kali ya, PM ya. Mungkin Syahrir ya, karena Syahrir kan meninggal Nah, ini di era Orde Baru. orang-orang kontroversial ini ketika diusulkan menjadi pahlawan nasional, apa benefit dari kekuasaan itu memberikan gelar pahlawan tersebut? Saya kira itu memberikan bahwa rejim yang memberikan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh yang sebetulnya secara politik atau ideologi berseberangan dengan dia itu menunjukkan kebesaran hati dan lebih scientific mind ya, lebih percaya pada kajian ilmiah gitu loh. Iya. Kalau menurut saya. Jadi memang ada benefitnya berarti untuk Ya itu menunjukkan lebih demokratis, lebih rejim yang lebih scientific lah menurut saya, lebih pro science. Oh, ini Karena menarik. sekarang kan ada kecenderungan anti science nih rejim. Ya, ini menarik. ini kalau ngelihat ya, misalnya kalau kita sebut Tan Malaka atau Sultan Syahrir, itu dua quote unquote musuh politiknya Ya, Bung Bung Karno Karno, juga, ya. meskipun sama-sama berjuang untuk memerdekakan bangsa. Tapi hebatnya Bung Karno adalah kalau gue lihat ya tadi, mengakui, dua-duanya itu ditetapkan jadi pahlawan nasional pada era Bung Karno. Sultan Syahrir sendiri 9 April 66. Iya. Iya. Masih Bung Karno ya? Bahkan Super Semar baru diterbitkan. Maret, Secara de facto masih Pak Harto, Pak masih Bung Bung Karno Karno. masih jadi presiden. Jadi artinya tuh Apa? Nah, di akhirnya Bung Karno lebih demokratis daripada rejim sekarang. Kira-kira gitu. Dibanding Soeharto. Paling enggak di akhirnya ya. Sama Soeharto dong dibandinginnya. Kalau Jangan Soeharto. sama yang sekarang Ya, dong. kalau Karena kan udah kalau- rezim demokratis. Kalau seingat saya zaman Soeharto tuh lebih ekstrim lagi. Mereka yang bisa diangkat jadi pahlawan tuh harus berjuang secara bersenjata. Jadi gugur di medan laga gini ya. Pokoknya yang nggak pernah bertempur secara senjata itu dianggap belum layak pahlawan nasional. Oh, karena mindset militeristiknya ini Ya, kali ya, ya, pendekatan militer untuk menunjukkan dia ini punya kontribusi apa enggak bagi Indonesia. dan ada kepentingan kan waktu itu untuk membenarkan bahwa militer itu adalah kelas 1 lah, beralas, makanya berhak berkuasa gitu. Di atas semua Di golongan. atas semua golongan. Ya. Karena kan, Satria ini ya. sehingga kita ingat kan waktu itu sehingga di kisah Janur kuning. sejarah jamur kuning itu di versi kan. Padahal kalau kita lihat dari sejarah yang lebih berbasis ilmiah kan, sebetulnya pada waktu itu serangan ke Jogja itu disuruh oleh pemimpin-pemimpin sipil dalam rangka kampanye diplomatik karena mau ada pertemuan di PBB, karena itu perintahnya adalah pokoknya kelihatan masih eksis aja. Makanya kan hanya 6 jam aja, kan lucu kalau dari secara militer ngapain menduduki kota 6 jam gitu, keluar begitu banyak korban. Tapi kan tujuannya itu tujuan politik sebetulnya, bahwa Republik Indonesia masih eksis. Buktinya
mereka bisa menguasai Jogja walaupun hanya 6 jam gitu. Iya. Nah, pemberian gelar pahlawan ini kan sebuah penghargaan tertinggi atas jasa-jasa. Iya. Tadi kita bisa berdebat orang yang mungkin dianggap tadinya berjasa kemudian menjadi pengkhianat, kemudian bisa dibalikan lagi di Iya, akhir iya. hidupnya menjadi pahlawan lagi, dan Iya, itu iya. udah terjadi kan. Tapi ada satu masa yang banyak orang juga mengapresiasi, ini juga levelnya, degree-nya hampir mirip dengan penetapan kepahlawanan. Adalah bagaimana ketika negara meminta maaf secara terbuka atas sebuah tragedi masa lalu yang melibatkan negara juga. Iya. Ini mungkin terjadi dilakukan oleh Presiden Wahid tahun 2000 kalau nggak salah, ketika meminta maaf. Tapi itu memang ada problem ya, seperti juga dilakukan pemerintah Belanda pada Indonesia kan. Pemerintah Belanda itu kan sampai sekarang secara hukum tidak mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus 45. 45. Bahkan untuk waktu lama sampai beberapa tahun yang lalu, duta besarnya itu dilarang menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus. Karena Belanda secara legal hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Itu alasannya bukan dendam atau apa, itu alasan legal. Karena kalau begitu dia akui Indonesia merdeka secara hukum pada 17 Agustus 1945, maka serangan-serangan Belanda sesudah itu sampai 27 Desember itu dianggap sebagai war crime. Kejahatan perang, orang-orang yang melakukannya harus dihukum dan harus membayar ganti rugi. Jadi itu biayanya besar bagi pemerintah Belanda, dan kita tahu kan Belanda itu kan pelit biasanya. Jadi biayanya besar. Go Dutch. Ya. Yeah. Ada istilah gitu. Let's go Dutch. Makanya ketika beberapa tahun yang lalu mereka mengakui kemerdekaan Indonesia secara sosial budaya, bukan secara hukum. Oh, tapi beberapa kayak misalnya nenek gua gitu ya, Ria, itu kan dulu juga janda dari Kenil ya. Janda dari prajurit Belanda gitu, namanya HM dan keturunan Belanda juga. Belanda Depok bukan? Enggak, Belanda beneran. Belanda keturunan Chinese gitu lah ya. Itu dapat sampai seumur hidupku, sampai anak-anaknya, tante-tanteku tuh dapat seumur hidup dapat santunan dari pemerintah India Belanda. Pemerintah Belanda. Kemarin kan juga ada kasus di mana ada pengacara yang menggugat atas nama korban Westerling. Bukan Westerling, di daerah dekat Bekasi situ, pembantaian lah oleh tentara Belanda, dan menang, dan akhirnya dapat ganti rugi. Pemerintah Indonesia itu bingung menghadapi sikap ini terhadap gugatan ini, karena si pengacara itu menggugat atas dasar bahwa pada saat itu secara hukum Belanda masih menguasai Indonesia. Jadi meskipun efeknya enak ya, efeknya dapat bantuan gitu kan. Tapi kalau pemerintah Indonesia melawan, nanti kesannya pemerintah Indonesia nggak mendukung korban-korban ini mendapat keturunan korban ini mendapat santunan, ganti rugi, santunan. Jadi waktu itu para diplomat kita bingung nih gimana ngadepin kasus ini. Double pengertian dan masa ini rentan ya Mas ya, antara 45 sampai 49 ini kan. Ini kan yang juga menjadi kontroversi karena selain serangan Belanda ke agresi militer Belanda ke Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, itu juga yang sekarang jadi rame juga. Boni Triana kemarin masa bersiap. Di mana juga banyak orang-orang Belanda ataupun orang-orang yang pernah bekerja dengan pemerintah di Belanda itu dibantai. Nah, BHM melihatnya gimana? Dan kemarin kan ramai sekali Mas Boni Triana di Belanda itu. Saya kira itulah problem kalau terjadi masa transisi yang tidak terjadi satu suksesi daripada legitimate government dalam waktu singkat, terjadi kekosongan. Nah, vacuum of power. Ada vacuum of power kan. Indonesia menyatakan sudah merdeka, tidak mengakui kekuasaan Belanda, tapi Belanda menganggap masih wilayah dia, tapi dia secara fisik tidak bisa mengendalikan. Akhirnya kekosongan ini diisi oleh siapapun yang bisa mengisi gitu. Nah, masa bersiap itu gimana sih BHM? Coba mungkin BHM punya perspektif dan cerita soal masa bersiap yang nggak dikenal di sejarah di state history kita yang dipelajari itu hampir nggak ada tuh masa bersiap. Kita nggak tahu bahwa ada pembantaian juga yang sama sadisnya mungkin kepada orang-orang Belanda ataupun keluarga-keluarga yang ada di sini. Itu kan terjadi transisinya kan sebetulnya Jepang sudah menyerah secara formal. Tapi kan
de jure ya. Tapi de factonya kan mereka masih harus ada transisi dan perlu waktu transisi itu. Nah, sementara di Indonesia ada kesan Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, maka kita harus menghadapinya ya. Dan ketika itulah kemudian Jepangnya sendiri kan sebagian dari tentara Jepang itu sendiri akhirnya membangkang terhadap Jepangnya, pemerintahnya, dan join ke pemerintah Indonesia ya. Dan ketika itulah tentara kita kan bukan tentara yang dilatih dari akademi militer tentara itu siapa aja yang mau berjuang ya udah ikut dan bikin kelompok sendiri dan ada macam. Tentara pelajar juga gitu kan. Ada Hizbullah, ada macam-macam bikin. Jadi kayak film Naga Bonar itu menggambarkan itu ya. Berunding nikah masuk juga. Dan walaupun ini katanya sensitif ya, kalau kelompok yang berkelompok itu apalagi bersenjata tapi tidak ada satu organisasi yang jelas kan dibilangnya gerombolan itu karena nggak ada disiplinnya ya. Sebenarnya saat itu dalam tanda kutip banyak gerombolan senjata yang bersiap untuk menghadapi kembalinya Belanda. Sementara itu di sisi lain sebagian anggota masyarakat kita itu sebagian kan juga ada yang berpihak pada Belanda juga kan. Malah senang kalau Belanda balik, dan terus terang pasti ini kalangan-kalangan dari pengusaha, terutama perkebunan dan sebagainya. Ya mereka malah takut kalau Belanda kabur kan. Iya. Dan ini akhirnya dua kelompok ini menjadi saling berhadapan, dan ketika itulah pembantaian saya kira. Tapi kalau nggak ada itu mungkin sekarang kita lihat orang-orang bule lewat depan sini. Oh iya. Ya, dan juga ini mungkin ini leluhurnya dia ya. Orang Indo kan kejepit saat itu. Kan kebanyakan ikut sama Belanda lah pengennya. Nenek saya itu akhirnya menikah dengan orang Indonesia, orang asli, orang Jawa. Jadi mungkin itu bagian dari perlindungan. Gue juga benar juga nih. Itu mungkin juga bagian dari proteksi diri kali ya. Iya, atau jatuh cinta juga bisa aja. Ya bisa, sekalian bos. Tapi jangan salah juga. Jangan salah juga lah. Tentara Belanda sendiri kan banyak yang merasa nggak benar itu, sehingga kita lihat H.J. Prinsen kan, dia akhirnya desersi dan dia berpihak pada Republik Indonesia. Siapa? Ijon Jambi siapa? Ijon Jambi yang bikin Kopassus itu kan. Itu juga disersi kan. Tapi di lain pihak waktu kita lihat Westerling itu kan dibantu oleh pengusaha-pengusaha Indonesia umumnya pekebun kan. Yang punya kebun besar yang merasa waktu itu terutama terancam oleh kelompok komunis lah, nasionalis komunis yang mengambil alih tanah ya. Ya, mengambil tanah. Sebelum 45 komunis itu pahlawan kan. Bahkan saya kira sampai sebelum 65 ya. Sebelum 65 sebelum 48. Ya, 48 sempat jatuh. Kemudian pelan-pelan kembali lagi. Ya, jadi gue ada cerita nih. Di mana? Sama lu tahu Indonesianis namanya Pak Martin van Bruinissen. Orang Belanda kan. Gue makan lah waktu itu, gue masih bantu-bantu di Abdurrahman Wahid Center di UI kan. Oke Pak Martin makan. Bisa bahasa Indonesia dia? Bisa Pak Martin bagus bahasa Indonesianya. Terus gue bilang habis makan, oke Pak Martin, let's go Dutch gitu. Ketawa dia. Ini orang-orang menertawai orang Belanda. Itu idiom dalam bahasa Inggris. Bahwa artinya lu habis makan bayar sendiri-sendiri. Oh iya. Let's go Dutch gitu. Nah, pengiritan. Nah, tapi gimana Mas? Tapi Belanda tuh juga menarik lah. Dia tuh kan nyaris bangkrut habis Perang Dunia Kedua. Sampai terjadi kelaparan ya. Dan mereka kemudian membuat semacam tekad gitu. Mereka harus melakukan pokoknya supaya jangan terulang lagi kelaparan ini, sehingga sekarang tuh menjadi salah satu negara agriculture terbaik di dunia, eksporternya terbesar nomor 2 loh. Dan kampus-kampus agriculture-nya kampus-kampus IPB-nya sana itu ya salah satu yang paling top loh di dunia. Padahal dia kan nggak paling sebesar, nggak sampai Jawa Barat loh. Udah gitu tanahnya pun diambil dari laut kan. Lebih bagus tanah Pengalengan lah gitu ya. Nah, BAM, saya kembali ke kita beli state historian gitu. Ini saya mau ngomongin drakor nih. Ada salah satu drama Korea di Netflix judulnya itu Rookie Historian. Jadi itu cerita bagaimana di kerajaan Korea gitu di drama kolosal nih. Bukan kerajaan Tonga ya. Bukan kerajaan Tonga atau kerajaan ini Korea nih ya. Ini Budi agak relate nih. Enggak, gue justru nggak tahu. Gue bukan penonton Korea.
Tapi lu menonton yang menonton Korea ya. Nah, jadi di film itu ini menarik. Jadi ternyata setiap activity di kerajaan yang punya hak penuh untuk mencatatnya itu adalah seorang historian. Tanpa boleh diintervensi. Iya, nggak boleh. Oleh Jadi penguasa. nggak boleh. Kau tulis ini, kau tulis itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi seorang historian dalam tradisi kekuasaan beberapa dinasti di Korea itu harus dijaga independensinya. Karena apa? Itu adalah kontrol terhadap raja yang lalim. Jadi jangan sampai generasi berikutnya mengenal dia sebagai raja yang lalim gitu. Jadi relevan omongannya Pak Anies Baswedan tadi kan. Iya, jadi ada historian yang mencatat semua kejadian-kejadian di istana gitu dan terjaga independensinya gitu dan dan karena itu di berbagai negara maju seperti di Gedung Putih itu di Amerika itu semua pertemuan tuh direkam untuk masa depan walaupun dinyatakan sebagai rahasia dulu ya sampai President Secrets Book gitu ya. Sampai 25 tahun kan. Ya, bahkan ini kan si Trump ini digeledah FBI rumahnya gara-gara dia dianggap mengambil sebagian dari dokumen secara rahasia itu. Nah, ya kalau cerita ini balik lagi kalau di Amerika kan ada undang-undang data pribadi dan kerahasiaan itu setelah 25 tahun. Nah, kemarin itu di Amerika mereka baru membuka data pribadi tahun 50-an. Jadi mereka berlomba-lomba ngelihat leluhurnya kerja apa gitu kan, ngelihat nama belakangnya apa gitu ya. Ini termasuk data-data yang baru berkembang juga, data-data CIA gitu misalnya kan, yang bagaimana korespondensi Soeharto dengan presiden-presiden Amerika, dengan Ford, dengan Nixon gitu kan. Nah, ini balik lagi nih BM. Jadi gimana sih sebenarnya posisi pentingnya sejarawan ini di dalam mengontrol atau kembali menceritakan ulang di dalam saya kira dan itu jadi guide publik termasuk juga dalam penentuan pahlawan ini gitu. Nah, itu kan bahayanya itu kalau di negara kerajaan yang otoriter atau negara otoriter kan pasti historiannya pasti apa kata penguasa lah ya. Karena memang mereka mau melegalkan kekuasaan otoriter itu. Aku bisa bayangin deh state historian Korea Utara kayak apa gitu kan, ya kan. Tapi kalau di negara yang terbuka demokratis, jangan historian selain ada state historian jangan salah ada jurnalism. Itu kan sebetulnya contemporary pencatatan sejarah modern itu dilakukan para jurnalis gitu loh. Dan karena itu penting jurnalisnya itu mengikuti kode etik, memisahkan antara fakta dan pendapat dan sebagainya gitu loh. Sehingga soal interpretasi itu generasi-generasi berikutnya kan juga bisa membuat interpretasinya sendiri. Berarti nanti Budi ini bisa jadi pahlawan itu bisa dari catatan jurnalis. Karena enggak juga. Karena Indonesia gue hidup menjadi jurnalis ketika udah zaman demokratis. Ketika tidak hanya kebebasan pers kan, tapi juga pemerintahnya juga dianggap lebih terbuka. Tapi kontrol publiknya juga besar. Tapi kan lu bisa diangkat jadi pahlawan nasional berdasarkan data-data yang ditulis oleh para jurnalis gitu misalnya. Bisa. Pahlawan. Kalau dia kan dia merasakan dibredel dan di kursi pesakitan ini loh. Gua mau mendukung BHM jadi pahlawan nasional. Iya benar. National treasure Iya. Oh, jadi sebenarnya di negara-negara relatif demokratis ketika kan pasti nature-nya kekuasaan adalah dia ingin ditulis sebaik-baiknya kan. Betul. Tapi memang kontrol publik ini yang kemudian menahan dan menjadi termasuk kebebasan pers ini ya Mas Bah. Nah, ini satu lagi nih pertanyaan nih Mas BHM. Ini kembali kepada soal kontrol publik ya. Di titik mana kira-kira orang sadar kayaknya sejarah orang ini berlebihan deh gitu. Over ini kemarin umbang-umbang terus iya. Kayaknya udah nggak kayak gini nih gitu. Nah, ini terjadi sama Lee Kuan Yew di Singapura. Atau misalnya bisa aja nih, jujur misalnya. Sekarang di era kultusisasi gitu. Apa gimana ya? Kultusism kepada Soekarno misalnya di era sekarang nih kalau kita bilang. Kultus individu Soekarno di era sekarang mengungkapkan sebuah fase atau fakta
Jakarta ketika Soekarno misalnya dalam ekonomi, bagaimana mengelola moneter dan fiskal kita di era ujung pemerintahan. Masih trauma dia. Habis itu aja bisa dianggap pelecehan publik gitu kan. Atau misalnya zaman era Romusa misalnya. Iya gitu misalnya. Kayak gitu Romusa gimana Soekarno juga ikut kan itu bagian diplomasi. Sebenarnya kalau kita mengkritik, wah Soekarno nih mengkonsolidasi itu kan. Justru bagusnya kan kalau itu dilepaskan pada kalangan ilmiah yang dengan kaidah ilmiah yang memang harusnya objektif. Itu kan misalnya semua itu kan ada konteksnya kan, tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Misalnya Soekarno dulu dia kampanye Jepang. Untuk Romusa itu kan dari satu sisi bisa dianggap gila dia menjual bangsanya sendiri gitu. Tapi kan pada saat itu dia juga bagi tugas dengan Sultan Syahrir, dengan Tan Malaka dan bagainya kan. Lu timpe gue bantu sini ya, lu timpe sana ya, kayak gitu tiki-taka aja kan. Dalam perlawanan itu kan kadang-kadang emang bagi tugas, kamu harus deket ke sini, kamu dan dengan itu pun juga Bung Karno dapat infrastruktur kan. Betul. Pengeras suara untuk keliling Indonesia. Betul, difasilitasi kereta, difasilitasi pengeras suara dan pasti nilai-nilai nasionalisme dan kemerdekaan dia gulirkan di situ. Dan saya juga akhirnya juga yakin Soekarno tidak tahu nasib Romusa begitu buruk. Waktu itu kan sensor militernya kencang banget. Itu kan baru kita ketahui setelah after the fact ya. Ini penyambung lidah rakyat masa nggak tahu Romusa seburuk itu. Gini bos, kan ini membutuhkan tenaga kan gini. Permintaannya membutuhkan tenaga kerja. Ibaratnya Soekarno tuh job DB-nya. Zaman itu dengerin radio asing aja masuk penjara. Nggak boleh punya radio, dengerin BBC gitu di zaman Jepang masuk penjara. Dari mana kita dapat informasi coba? Harus Kimigayo. Iya, kan? Itu deh. Kadang-kadang dalam melihat sejarah itu orang lupa kan anak-anak muda sekarang nggak pernah kebayang itu bahwa informasi dikontrol begitu ketat gitu. Karena waktu itu sumber informasi masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi akhirnya kenapa negara atau pencetakan sejarah akhirnya mengeliminasi hal-hal yang dianggap kontroversi terhadap orang yang dianggap menjadi pahlawan sekarang. Misalnya satu soal Romusa misalnya, kedua soal ekonomi, yang ketiga soal bagaimana Soekarno dengan istri-istri gitu. Itu betul-betul dikubur habis dengan gimana BHM? Dengan mitos-mitos yang sudah menyelimutinya gitu. Ya saya kira mungkin itu juga ada pengaruh adat Jawa juga yang namanya Pak Harto bilang mikul duhur mendem jero gitu ya. Jadi kalau dan itu saya kira nggak cuma Jawa, mungkin Asia secara umum. Mereka yang udah mati, bahkan ada istilah Latinnya tuh kalau untuk mereka yang sudah mati yang baik-baik saja gitu kan. Tapi kan kita jadi nggak belajar itu kan dari ini adalah satu sifat yang kelihatannya secara tradisi baik, tapi sebetulnya untuk kemajuan sebuah bangsa itu buruk. Saya pernah berdebat dengan para jenderal ya. Saya bandingkan mereka, kalau saya di Amerika itu, saya bisa ke perpustakaannya membaca dokumen operasi militer yang salah. Terus dibahas gitu, didiskusikan, wah ini kesalahannya di mana-mana. Kalau di kita yang begitu tuh nggak boleh gitu aib itu harus disembunyikan sehingga tentara kita pun nggak belajar dari kesalahan-kesalahan operasional yang dilakukan senior-seniornya di era lalu sehingga mereka melakukan kesalahan yang sama bisa berkali-kali. Mencegah timbul keledai-keledai baru di masa depan. Soalnya kalau di kita itu kan kalau ada kasus, nah ini juga budaya yang menurut saya negatif lah buat bangsa kita, tapi sangat populer. Kalau ada satu skandal, ditentukan satu kambing hitam, itu aja yang salah. Yang lainnya sehingga yang lainnya tuh bersih. PKI gitu misalnya. Udah misalnya PKI. Kanjuruhan, yang salah gedung, gedungnya rubuhin, gitu kan. Sehingga yang nembakin gas air mata, yang lupa membuka pintu bisa lolos. Atau kasus ini Sambo, udah Sambo salah, itu karena pelecehan keluarga. Udah sehingga kasus-kasus bahwa di situ ditemukan uang begitu banyak tidak diusut lagi dari mana uang itu dan Oke, kita pindah ke topik lain. Balik lagi. Ini soal sejarah. Iya. Itu menurut saya sisi lain dari kultus individu adalah kambing hitamisme ini. Kambing hitamisme ya. Di satu lini suatu yang berkuasa tuh dipuji setinggi langit sehingga sempurna, dikritik dikit marah gitu. Tapi di lain pihak yang dianggap kambing hitam ini,
wah kayaknya nggak ada jasanya. Seperti Bung Karno di awal-awal Orde Baru itu kan kambing hitamkan banget. Kita harusnya belajar dari sejarah nggak? Kata sahabat kita Alvito Gintings mengatakan pakai S bos. Gintings mengatakan kurang jelas bahwa S lo tadi. Kita itu terlalu gampang untuk memuji, tapi juga sisi yang lain terlalu mudah untuk memaki. Ini contoh yang dia juga masih terlibat lah. Coba ya, ketika Prabowo dihukum, itu kan sebetulnya bukan cuma Prabowo kan, tapi pada saat itu seolah-olah seluruh kesalahan ABRI itu kambing hitamnya Prabowo, udah, sehingga ABRI yang lain lolos. Iya, padahal represinya dilakukan oleh unit-unit lain, oleh divisi-divisi bahkan lain. Kita lihat dari sidangnya aja kan Prabowo mengatakan saya melakukan atas perintah komandan, dan itu diterima oleh Dewan Kode Etiknya. Tapi tidak pernah dibuka komandan itu siapa. Dewan Kehormatan Perwira ini kan yang diketuai oleh Jenderal Agung Gumelar ini. Iya, jadi kan mungkin Pak Agung perlu kita undang ke sini. Iya, boleh juga Pak Gimana sebetulnya? Boleh juga Pak. BHM kenal kan minggu depan kali ya. Biarkan atasan yang menilai. Kan. Saya pernah baca lagi itu. Satu-satunya yang dibilang yang disebut komandan itu bukan Presiden Soeharto. Cuma itu aja satu saya lihat dari berarti rame dong. Kalau bukan Presiden Soeharto. Ya tapi ya harus kita akui ya, senang atau tidak senang dengan Prabowo pada saat itu kelihatannya mau menerima posisi sebagai kambing hitam untuk menyelamatkan ABRI sebagai institusi. Ya itulah. Ya. Nah itu kan sisi lain dari Prabowo. Di satu sisi kita lihat gimana Prabowo ini pemimpin yang bertanggung jawab operasi Mawar yang hitam lah gitu. Tapi di sisi lain bahwa dia punya harus kita akui dia bersedia menjadi kambing hitam itu untuk membela institusinya. Ini sebagai penutup nih, Pak. Masih ada satu pertanyaan. Ya udah lu menutup banget kan? Menutup banget kan? Gue yang menutup aja. Iya, maksud gue masih tanggung nih satu. Iya, boleh. Jangan sampai gantung lu, bahaya. Iya, ada dua hal lah ya, BHM. Yang pertama tuh. Habis dia enggak gajian menutup kan gue masih punya dua pertanyaan. Yang pertama sebenarnya problem dalam penentuan sejarah di negara demokratis. Itu tidak hanya penguasa menurut gue, Ri. Tapi juga kelompok masyarakat sipil lainnya gitu yang menjadi bagian dari gerakan pengkultusan ini. Kita kadang-kadang juga ikut dihakimi gitu. Dan itu juga. Jadi bukan negara yang repress tapi another civil society. Paling gampang itu dilakukan nyari semua agama kan. Jadi ada agama yang menganggap itu yang nabinya dia adalah manusia sempurna gitu. Tapi bagi agama lain itu dianggap nabi palsu kan. Itu civil society ya. Iya kan? Iya, itu betul. kan itu kenyataan. Dan itu masyarakat itu nggak melibatkan negara tuh ya. Itu nggak melibatkan negara sama sekali. Itu makanya timbul ide sekularisme itu kan negara mempunyai jarak yang sama terhadap semua agama, bukan anti agama. Iya. Oke. Tapi kayak misalnya di Filipina gitu ya, BHM. Ya memang apakah gini loh, sejarah yang kemudian dikultuskan atau dibinasakan secara politik itu pasti punya siklusnya masing-masing. Kita misalnya melihat di satu sisi di Myanmar gitu, Aung San gitu ya, dianggap jadi hero, kemudian dibalikan lagi jadi pengkhianat. Ketika era sekarang dihirokan lagi, sekarang ganti lagi gitu. Marcos gitu misalnya. Malah jadi presiden anaknya. Nah, BHM ngelihatnya gimana? Ya sejarah politik ya terutama ya. Ya itulah kalau menurut saya sejarah politik yang di masyarakat yang belum bisa bertransisi menjadi masyarakat yang lebih scientific lah ya. Jadi itu state historiannya itu tidak objektif ilmiah gitu loh. Tapi ya ikut penguasa aja sih, penguasa yang pada situ. Nah itu akhirnya jadi bisa bolak-balik kan. Pada saat kita nggak akan heran kalau nanti anaknya Marcos ini jadi presiden mungkin dalam berapa tahun lagi, jangan-jangan dalam tahun ini juga akan mengangkat ayahnya sebagai pahlawan nasional. Nah saya nggak bayangin ya. Seseorang yang begitu dicaci ya. Ya, Anda bayang nggak kalau satu saat anak atau cucunya Soeharto jadi presiden di Indonesia. Mungkin Soeharto dijadiin pahlawan nasional kan?
Betul juga. Mungkin nggak tuh ya? Maksudnya mungkin nggak era keemasan Soeharto itu puja-pujiannya itu memiliki momentum baru gitu? Ya, Kan udah dicoba berkali-kali nih, which is ya 20 tahun reformasi nih AR. Ya, kita belajar dari Filipina aja ya. Filipina itu kan reformasinya lebih dulu dari kita kira-kira 10 tahun lah. 10 tahun. Ya mungkin itu bisa terjadi di Indonesia 10 tahun lagi. Iya juga ya. 86 ya. Iya. Korea Kuino nih. 86. Iya. Oh iya. 86. Betul juga. Penutup lah lu. Menutup Nggak ya. jelas malu. Sebenarnya menjadi sejarawan itu pekerjaan politik apa pekerjaan ilmiah, BM? Coba kasih. Ya tergantung sejarah apa ya. Kan sejarah itu macam-macam. Kalau mau tidak mau, kalau itu sejarah politik, akhirnya bagian dari politik. Jangan salah loh. Kita itu sebagai satu bangsa, negara itu kan sebetulnya bentuk imajiner. Kenapa kita tuh orang Indonesia coba? Alasannya apa? Karena sama Sukunya beda. Karena secara teritori bekas jajahan Hindia Belanda kan. ini print kapitalisme. Iya kan? Kalau kata Ernest Renon kan satu kesamaan nasib. Iya. Tapi kan sebenarnya musuh bersama lah, punya musuh bersama kebetulan musuhnya. Sehingga kita lihat kan lucu tuh di Nusa Tenggara Barat tiba-tiba ada satu wilayah terpisah namanya itu adalah wilayahnya Timor Leste. Karena dulu tidak dijajah penjara, ya? Timor Leste. Iya, tapi kan ada di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya apa namanya tuh? Daerahnya Okusi. Kan lucu tuh, Timor Leste itu kan di Pulau Timur, di sebelah sini Timor Leste, sebelah sini Barat. Di sini ada teluk gitu. Iya. Itu secuil itu ya. Terkepung oleh wilayah Indonesia. Bahasa Presiden Habibie apa? Hah? Bahasa Presiden Habibie Little Red Dot. Itu Singapura. The new Little Red Dot. Iya, jadi menurut saya ya karena kita adalah imagine community kan harus ada narasinya. Nah, narasinya ya itu narasi itu harus terus diperkuat dengan ritual kan. Tiap 10 November kita rayakan Hari Pahlawan ya kan. Ini gara-gara penjelasan BHM nih gue kepancing lagi nanya satu pertanyaan ya kan. 17 Agustus kemerdekaan, 28 Oktober Sumpah Pemuda itu kan bagian pasti dari lo upaya. Gue tahu, pasti lo ngomong soal Singapura kan? Enggak. Jadi nih kan perbatasan tadi itu bahwa state itu imaginary gitu. Tapi kenapa di kita itu bisa stabil soal teritori ini, tapi di negara-negara Afrika itu nggak stabil, kadang juga imaginary, juga ada kolonial legacy dan lain-lain. Nah, kenapa kita lebih stable dalam pembentukan teritori gitu? Lebih menghormati teritori masing-masing penghormatan terhadap teritori itu. Afrika yang perang saudara terus kan. Kalau kita tuh saling tikam antar kita aja kan. Tapi kalau keluar kita menghormati garis-garis batas ini gitu kan. Kecuali dulu Bung Karno kan. Ganyang Malaysia angkatan kelima ini kan. Saya rasa salah satu keuntungan kita negara kepulauan ya, di pulau-pulau gitu, sehingga orang asing itu adalah orang yang dari luar pulau kita kan, kira-kira begitu. Dan kedua juga di Indonesia itu kita tuh sebetulnya dari zaman dulu tuh dari persinggahan kan antara perdagangan, sehingga orang pesisirnya itu terbiasa berdagang dengan orang asing, dengan orang dan perbatasannya tuh natural laut. Kalau di Afrika itu kan banyak perbatasannya ditarik garis di peta aja tuh oleh penjajah itu. Tarik garis aja, padahal satu suku bahkan satu kampung tiba-tiba jadi beda negara. Dua, ya kan? Satu etnis beda negara kan. Yang paling gila tuh di itu di tempat Rwanda. Itu sebetulnya satu suku, cuman orang Belgia dulu harus bikin sensus. Lalu ketika bikin sensus dia bingung. Kenapa yang di sensus sebelumnya Tutsi jadi Hutu, yang Hutu jadi Tutsi. Ternyata di situ ada tradisi. Kalau punya sapi lebih dari 10, dia Tutsi. Kalau kurang dari 10, dia Hutu gitu. Jadi makin kaya makin Tutsi. Bingung kan itunya sensusnya Belgia. Dia bilang udah sekarang kamu sekali tercatat Hutu harus Hutu terus. Kalau Tutsi terus. Akhirnya
bisa bunuh-bunuhan itu Hutu sama Tutsi karena gara-gara salah sensor. itu sejarah itu. Iya betul. Ya menunjukkan bagaimana kadang-kadang bangsa itu ya memang satu produk imajiner dan itu ideologi. Walaupun saya nggak berani sekeras Rocky Gerung ya yang menyebut yang lain pun fiksi itu ya. Kalau kata meskipun kalau kata Marsilam ada jangan itu juga bahaya. Kalau kata filsuf Slavoj Žižek mengatakan ideology is what society tell about you. Iya. Itu. Jadi itulah nation state itu. Kita nggak mau akhiri ini. Kalau yang lebih ekstrim ada yang bilang kalau ideologi itu adalah delusi seseorang yang dipercaya banyak orang. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Ngaso ngariung sore.